Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang produk Cinta Bumi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dionysius Adi Prabu Pamungkas dengan NIM 68202121009. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Marcella Sari Novita Putri, NIM 69 2019 112 dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi DKV. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ivana Lijanto dengan NIM 60 2019 021 dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Public Relation atau Hubungan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Novia Bella Atibi, NIM 71 2018 163 dari Fakultas Teologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciasinda Alparisni dengan NIM 682021 dari kelompok 8 dari kelas Dasar Kewirausahaan W. Baiklah, saya akan membahas mengenai latar belakang, di mana berawal dari kegiatan mengamati lingkungan sekitar yang dilakukan oleh kami merasa bahwa belum banyak orang yang tahu mengenai manfaat dari kulit buah jika diolah dengan benar. Biasanya, setelah mengupas buah, kulit buahnya cenderung dibuang. Padahal sebenarnya, kulit buah tersebut dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contoh produk yang bisa dihasilkan dari pemanfaatan kulit buah adalah dibuat cairan ekoenzim. Cairan dari hasil fermentasi dapat digunakan untuk membersihkan segala sudut rumah dan furnitur, juga mencuci baju. Di samping itu, kita juga ingin menciptakan sebuah inovasi yang berkaitan dengan peralatan makan. Bahaya plastik selalu mengintai di balik keberadaannya yang praktis dan simpel. Ada beberapa jenis plastik yang membahayakan tubuh manusia jika berkaitan dengan makanan. Maka, muncullah inovasi kita untuk mengembangkan produk peralatan makan yang terbuat dari kayu, lalu berkembang ke arah peralatan kebersihan alat makan, yaitu sikat yang terbuat dari serabut kelapa, dan lain-lain. Tujuan kita dalam merancang produk ini adalah mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke produk yang dapat didaur ulang. Karena rata-rata ketika plastik sudah tidak bisa digunakan, cenderung akan menjadi sampah dan memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Dari keresahan yang ada di masyarakat, kami sepakat untuk mengembangkan produk yaitu produk lokal Cinta Bumi. Bisnis ini memiliki tujuan menyediakan produk untuk solusi yang ramah lingkungan dalam keseharian kita. Bisnis ini juga akan mendukung perjalanan teman-teman dalam mengurangi sampah dan lebih mencintai bumi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kelompok kami ingin mengembangkan inovasi terhadap produk-produk dengan memanfaatkan bahan organik ataupun sisa organik lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dari kelompok kami. Product and service-nya yaitu Cinta Bumi. Untuk Green Creators memiliki nilai-nilai yang pertama, bisa membuka lapangan pekerjaan, yang kedua bahan produk layak untuk dipakai, yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang positif bagi pelanggan, yang keempat yaitu bisa order melalui platform sosial media apapun yang telah disediakan, yang kelima yaitu kerja yang profesional, yang keenam yaitu penyediaan berbagai produk unggulan yang ramah, yang ketujuh yaitu menjadikan pelanggan senang, yang kedelapan yaitu pembayaran bisa dilakukan dengan metode apapun seperti melalui e-banking, OVO, Dana, GoPay dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu Pain Relievers. Yang pertama yaitu memiliki nilai-nilai bisa menjaga standar harga produk yang dibuat, yaitu memiliki produk yang berkualitas, disediakan fasilitas yang nyaman atau yang bisa disebut dengan penyediaan produk yang nyaman bagi kehidupan sehari-hari sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menyediakan berbagai promo agar bisa menarik
pelanggan atau konsumen untuk menikmati produk dari kami. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, berbagai alat yang digunakan cukup lengkap. Yang keenam yaitu menyediakan kualitas produk yang berkualitas serta ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu dari segi customer memiliki gains. Yang pertama yaitu kualitas produk yang terjamin. Yang kedua, produk yang diciptakan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu keprofesional pekerja. Yang keempat yaitu mengarah kolaborasi yang lebih baik. Yang kelima yaitu kesiapan produk dan bahan. Yang keenam yaitu paket produk cinta bumi yang menarik. Dari gains tersebut kami juga memiliki pains. Yang pertama yaitu kebutuhan produk organik, karena dilihat dari segi lambat waktu produk-produk organik sekarang ini bisa dibilang lebih berkurang. Yang kedua yaitu kalahnya produk atau kalahnya persaingan dengan bahan anorganik. Yang ketiga yaitu penyediaan produk yang mungkin masih kurang. Yang keempat yaitu bahan rumah tangga lebih menggunakan alat atau bahan yang lebih baik atau bahan anorganik. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari customer jobs. Yang pertama, memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua yaitu penyediaan bahan dan produk yang ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu harus up to date. Dan yang keempat adalah run their job well. Berbicara mengenai sampah, salah satu sampah yang sering berada di rumah adalah sampah organik atau sisa organik. Ternyata, sisa organik mempunyai banyak sekali manfaat jika diolah dengan benar. Misalnya, dibuat menjadi pupuk kompos atau dibuat menjadi ekoenzim. Kalau kita sudah familiar terhadap pupuk kompos, lain halnya dengan ekoenzim. Ekoenzim memiliki segudang manfaat. Cairan ini merupakan cairan serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah, deterjen, pertanian, hewan ternak, dan lain-lain. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam atau segar yang kuat. Cairan ekoenzim dapat digunakan sebagai cairan pembersih serbaguna. Cairan ekoenzim ini dapat digunakan untuk mencuci baju, membersihkan toilet atau saluran air, mencuci piring, membersihkan lantai, membersihkan furnitur, membersihkan dapur, kompor, atau bekas minyak, membersihkan karpet, membersihkan permukaan kaca atau gelas, membersihkan sayur dan buah dari pestisida. Larutan ekoenzim dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan sekitar. Larutan pembersih komersial yang ada seringkali mengandung berbagai jenis senyawa kimia seperti fosfat, nitrat, amonia, klorin, dan senyawa lain yang berpotensi mencemari udara, tanah, air tanah, sungai, dan laut. Penggunaan ekoenzim sebagai larutan pembersih alami berkontribusi menjaga lingkungan bumi kita. For your information, ekoenzim ini adalah cairan fermentasi dari limbah organik sisa bahan makanan di dapur. Bentuknya, cairan berwarna coklat pekat dan baunya sangat asam. Supaya baunya lebih segar, lebih baik perbanyak komposisi sisa buah-buahan dibanding sayur. Oh ya, selain untuk cairan pembersih, kamu juga bisa gunakan sebagai pupuk atau pestisida loh. Produk yang akan dihasilkan. Yang pertama adalah sikat daur ulang. Kebanyakan sikat yang beredar di pasaran terbuat dari plastik berbahan polipropilen dan juga sikat berbahan plastik nilon sehingga sulit untuk didaur ulang. Karena tidak bisa terurai, banyak dari sikat plastik ini yang berakhir mencemari laut dan pantai. Oleh karena itu, sikat bambu dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan untuk menggantikan sikat plastik konvensional. Sikat bambu dapat dikomposkan ketika masa pakainya sudah selesai. Yang kedua adalah kapas reusable atau yang bisa dipakai kembali. Penggunaan kapas sekali pakai tidak baik untuk lingkungan. Disebut demikian karena proses produksi dan pengolahan kapas dinilai bisa memberi dampak lingkungan yang tidak baik. Karena proses penanamannya sering menggunakan pupuk pestisida dalam jumlah besar. Selain itu,
Kapas juga menjadi salah satu komoditas pertanian yang membutuhkan konsumsi air dalam jumlah yang sangat besar. Kapas reusable sesuai namanya adalah pengganti kapas sekali pakai, yang digunakan untuk perawatan kulit. Kapas ini diklaim lebih hemat karena dapat digunakan berulang kali, serta eco-friendly karena bisa dicuci setelah dipakai. Kapas reusable terbuat dari kain dengan permukaan yang lembut, supaya nyaman saat digunakan untuk mengoleskan produk kecantikan ke kulit. Kemudian, produk yang selanjutnya adalah sedotan stainless steel. Jenis sampah yang paling mencemari lautan adalah sedotan plastik dan telah banyak ditemukan biota laut yang mati karena hal ini. Memang rasanya sedotan plastik tidak terlalu berpengaruh, tapi nyatanya bukan hanya satu orang saja yang menggunakan sedotan plastik. Untuk menghentikan penumpukan sampah sedotan plastik, kita bisa menggunakan sedotan stainless steel. Sesuai namanya, sedotan ini terbuat dari bahan stainless steel yang awet dan dapat digunakan dalam waktu lama. Produk yang selanjutnya adalah alat makan kayu. Sama seperti sedotan, alat makan seperti sendok dan garpu plastik juga menjadi salah satu yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan secara masif menyumbang volume sampah yang tinggi. Sebagai gantinya, lebih baik berinisiatif untuk tidak menggunakan alat makan plastik dan memilih alat makan yang lebih ramah lingkungan, seperti dari bahan kayu atau bambu. Peralatan makan yang minim sampah juga harus didukung dengan peralatan pembersih yang ramah lingkungan dan dapat dikomposkan. Sikat pembersih botol yang terbuat dari limbah kayu dengan bahan sikat yang dapat dikomposkan bisa menjadi alternatif. Jadi, dari sini kita dapat simpulkan bahwa persoalan tentang plastik tidak berhenti pada pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh material plastik yang susah terurai dan proses pembuangan yang mencemari lingkungan. Tetapi kita juga harus melihat secara keseluruhan proses produksi yang menghasilkan jejak karbon yang besar, yang dimana memberikan dampak buruk terhadap bumi kita. Setelah proses yang panjang dan dampak buruk yang diakibatkan oleh proses produksi plastik, in the end, plastik hanya digunakan dalam hitungan menit saja. Kemudian plastik dibuang dan mencemari lingkungan. Yang presentasi dari produk atau bisnis cinta bumi dari kelompok 8. Terima kasih.